STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Sirtet Aceh 96,1 FM. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di acara interaktif di malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan pembahasan yang sangat penting, yaitu konsekuensi dari iqrar kita kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita ketahui bahwasanya kalimat tauhid adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, diciptakannya manusia, diciptakannya para jin, diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan gunung dan apa yang ada di dalamnya. Itu semuanya adalah sebagai bentuk, ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, agar kita merealisasikan dari kalimat tauhid itu sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tujuan penciptaannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka, ya, untuk beribadah kepadaku. Ini tujuannya. Dan begitu juga nabi-nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka menyeru kepada tauhid, menyeru kepada kalimat al-ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi daripada taghut. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, makalah sembahlah kepadaku. Ya, seluruh para nabi yang diutus oleh Allah tidaklah kecuali mereka menyeru kepada tauhid. Nah, begitu juga, ya, kebaikan seseorang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ya, dia menutup dengan kalimat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadisnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ucapan seseorang, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan permusuhan di antara nabi dan para rasul adalah kalimat tauhid ini sendiri. Ya, tidak ada permusuhan yang lebih besar dari, ya, permusuhan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi. Inilah perbedaan yang paling mendasar antara Rasulullah dengan kaum musyrikin pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakanlah, ya Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian semuanya kepada satu kalimat antara saya dengan kalian. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menjadikan sebagian kita di atas sebagian yang lainnya sesembahan yang disembah selain Allah. Inilah penyeruan, ya, yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu, ya, akan kalimat yang agung ini, yaitu kalimat tauhid. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar radio Sirtet Aceh 96,1 FM, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita berbicara konsekuensi apa itu kalimat tauhid. Yang pertama, makna dari kalimat tauhid itu sendiri. Makna dari kalimat tauhid, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala semua adalah sembahan yang batil.
Allah katakan dalam Al-Quran, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dan dia adalah Allah. Dzalika bi anna Allah haq, dan dia adalah Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan apa saja yang disembah selain dari Allah itu adalah sesembahan yang batil. Ya, dan ini yang tidak mau diyakini oleh musyrikin. Musyrikin mereka menyembah Allah, ya, menyerahkan ibadah mereka untuk Allah, tetapi dari sisi lain juga mereka beribadah kepada selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Dia adalah Allah, sesembahan yang hak, dan apa saja yang disembah selain Allah itu merupakan sesembahan yang batil. Apakah mereka menyembah nabi, apakah mereka menyembah para malaikat, apakah mereka menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah kuburan, itu semua adalah sesembahan yang batil. Loh, kok bisa Rasulullah dikatakan sesembahan yang batil? Iya. Ketika kita menyembah Rasul, Rasul itu tidak boleh disembah. Tetapi Rasul itu kita ikuti ajarannya, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya, bukan kita sembah. Ketika kita menjadikan Rasul SAW sebagai sesembahan, maka itu tidak berhak untuk disembah Rasul itu. Karena Rasul itu adalah haknya untuk diikuti ajarannya. Ya, oleh karena itu, orang-orang musyrikin, mereka faham, ngerti. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, berarti maknanya dia harus menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menjawab, "Aja'alana ilahan?" Aja'alana, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza li syai'un ujab. La syai'un ujab, ini sesungguhnya sesuatu yang sangat aneh. Jadi faham musyrikin, ngerti mereka. Ketika seseorang, saya ulangi kembali, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti dia harus menafikan, mentiadakan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mereka nggak mau. Mereka ingin menyembah Allah, tapi juga ingin menyembah Lata. Mereka ingin menyembah Allah, juga ingin menyembah Uzza. Ya, walaupun tujuannya ketika mereka menyembah Lata dan menyembah Uzza, tujuannya juga Allah. Ya, seperti Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, dan Allah mengatakan, "Walladzina ya'buduna min duni awliya, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, mereka mengatakan, kami tidak menyembah kepada Lata dan Uzza, kami tidak menyembah kepada Manat, kecuali Lata dan Uzza itu untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka. Ya, sehingga kalimat tauhid, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, bukan hanya sekedar dijadikan sebagai tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan menggoyang kepala ke kiri ke kanan sambil loncat-loncat, kadang sampai gila. Bukan hanya itu yang diinginkan dari kalimat tauhid. Tapi kita harus menjalankan konsekuensi dari kalimat tauhid itu sendiri. Orang-orang yang mereka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka juga mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Iya, begitu juga orang-orang yang mereka mengatakan tidak ada orang yang lebih pengecut dibandingkan mereka, tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Mereka itu bukan hanya mengucapkan kalimat tauhid, tetapi mereka juga berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perang bersama Rasul, salat di belakang Rasul. Tetapi karena amalan-amalan yang mereka lakukan itu menggugurkan kalimat tauhid mereka. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memerangi siapa saja yang mereka tidak membayar zakat. Kemudian datang Umar bin Khattab, ya Abu Bakar Siddiq, bukankah mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ya, bukankah mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Kenapa kamu perangi mereka? Bukankah Rasulullah mengatakan umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan semua kalimat tauhid la ilaha illallah. Iya. Nah, ini yang digunakan oleh Umar bin Khattab. Waktu itu beliau ingin menyanggah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq
ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Jelas ya? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Na'am." Iya, kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Di antara bentuk konsekuensi kalimat tauhid adalah menjalankan apa yang menjadi perkara-perkara yang pondasi di dalam agama. Di antara perkara-perkara yang sangat pondasi yang menjadi pondasi dalam agama adalah membayar zakat. Sehingga walaupun mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ketika mereka tidak menjalankan, konsekuensinya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah sekarang, mana yang lebih besar? Ya, mana yang lebih besar? Tauhid, ya, menyembelih, ya, berkurban dengan membayar zakat. Mana yang lebih besar? Tentunya tauhid, berkurban itu jauh lebih besar dibandingkan membayar zakat. Hari ini orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pikir dengan ucapan la ilaha illallahnya itu sudah mencukupi tanpa dia mendatangkan konsekuensinya. Ya, Anda meyakini ada sesuatu yang lain yang mengatur alam semesta ini, yang kemudian Anda menyembahkan, memberikan sesajen, memberikan pesugihan, ya, kepada laut, kepada sawah, kepada kubur, atau lain sebagainya. Apa tujuan Anda? Ya, kalau kita perhatikan, tujuan mereka memberikan, ya, sesajen, pesugihan ke laut, ya, dari yang kita baca, yang dari kita dengar, keyakinan mereka bahwasannya untuk bersyukur kepada pemilik laut. Ya, bersyukur kepada pemilik laut. Dan agar bagaimana pemilik laut ini tidak bisa memberikan mudarat untuknya. Sekarang kita ingin tanya, siapa pemilik laut yang mereka maksudkan itu siapa? Apakah Allah? Nah kalau seandainya Allah yang Anda maksudkan, telah datang kepada kita syariat bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Iya, kita sujud dan ruku kepada Allah. Tempatnya di mana? Di masjid. Atau kita berkurban di hari raya kurban. Iya, atau kita berangkat haji, atau kita bayar zakat. Ini kan, kalau seandainya yang kita maksudkan itu adalah bersyukur kepada pemilik laut adalah Allah, jalannya itu sudah ditentukan. Nah, ketika Anda memberikan sesajen, pesugihan kepada laut yang Anda maksudkan itu adalah Allah, maka Anda telah berbuat bid'ah. Anda telah berbuat bid'ah, walaupun tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kalau dia inginkan apa? Kepala sapi itu dilempar kemana? Ke laut, maksudnya untuk Allah. Jatuh syirik nggak? Nggak jatuh syirik, tapi mereka telah berbuat kebid'ahan yang sangat besar. Karena Allah dan Rasulnya tidak menjadikan bentuk peribadatan dengan membuang kepala sapi ke laut. Tetapi itu kemungkinan kecil sekali. Mereka membuang kepala sapi itu untuk Allah. Tetapi yang mereka meyakini bahwasannya laut itu dimiliki oleh nyai-nyai. Nyai Loro Kidul kah namanya? Ataukah nyai yang lainnya? Itu sebenarnya tujuan mereka. Dan ini jelas telah menyelisih bukan hanya dari syirik al-uluhiyah, tetapi ini jatuh kepada rububiyah. Iya, jatuh kepada rububiyah. Syirik-syiriknya musyrikin nggak sampai jatuh kepada syirik ar-rububiyah. Musyrikin ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertanya, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard." Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan kepada mereka dari rezeki dari langit dan dari bumi? Apa dijawab oleh musyrikin? Allah. Fasayaquluna Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Tapi kalau kita tanya hari ini, ya kepada sebagian orang, siapa yang memberikan rezeki kepada kamu dari laut? Bagaimana cara kamu bisa mendapatkan banyak ikan di laut? Nyai Loro Kidul yang memberikannya. Bukankah ini lebih jauh kesyirikannya dibandingkan musyrikin?
Apa bedanya Anda dengan musyrikin? Iya, tapi kan saya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lagi-lagi kita ulangi. Konsekuensi Anda ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus ada konsekuensinya. Di antara bentuk konsekuensinya Anda membatalkan, menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Itu konsekuensinya. Tidak bisa tidak. Ya, ini satu. Dia meyakini Nyai Loro Kidul yang memberikan rezeki untuk dia. Nyai Loro Kidul yang memberikan keberkahan kepadanya. Padahal Allah dengan jelas mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Bagaimana seorang meyakini Nyai Loro Kidul memberikan rezeki untuk dia? Yang kedua, dia telah terjatuh ke dalam syirik uluhiyah. Dari sisi mana? Dia berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan, menumpahkan darah itu hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah. Itu yang selalu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah, lillah, untuk Allah. Sebagaimana Anda salat, Anda mengatakan usolli dhuhra arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Anda katakan lillah. Tidak boleh Anda palingkan salat Anda kepada selain Allah. Salat itu merupakan ibadah, berkurban juga ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ketika Anda berkurban untuk Nyai Loro Kidul, maka Anda telah menyamakan Nyai Loro Kidul dengan Allahur Rabbul Alamin. Ketika Anda menyembah untuk Mas Petruk, maka Anda telah menjadikan Mas Petruk itu sama dengan Allah. Ketika Anda berkurban membuang kepala sapi, kepala lainnya Anda tanam misalnya untuk membangun monumen, untuk membangun pondasi-pondasi bangunan. Untuk siapa Anda maksudkan? Untuk pemilik bumi. Siapa yang memiliki bumi? Kalau Anda maksudkan adalah Allah, Allah dan Rasulnya tidak menjadikan ini cara kita beribadah kepadanya. Tapi kalau Anda maksudkan adalah ada sesuatu yang lainnya, Anda telah berbuat kesyirikan dari syirik besar. Dan Anda telah keluar daripada Islam itu sendiri. Dan nggak ada manfaat ucapan Anda dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bukan main-main. Ini bukan perkara yang sepele. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Apa kata Allah? Ketika orang-orang Nasrani dia jadikan Nabi Isa sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Disamakan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Nabi Isa seorang nabi, seorang rasul, makhluk yang mulia, yang maksum, yang sudah dijamin masuk surga, tetapi ketika disamakan dengan Allah, kata Allah, hampir-hampir bumi langit itu runtuh. Hampir-hampir gunung tersebut meletus. Dan hampir-hampir laut tersebut terbelah ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Lah bagaimana lagi kemudian Anda menyamakan Allah dengan Nyai Loro Kidul? Bagaimana lagi Anda menyamakan Allah dengan nyai yang lainnya? Na'udzubillah, hadza syirkun akbar. Kalau seandainya Anda beralasan ini kan adat. Nah kalau seandainya adat itu menjadi hukum dalam sebuah perkara secara mutlak, tidak ada rinciannya, nggak perlu Allah turunkan Nabi dan Rasul. Nggak perlu Allah turunkan Al-Quran. Kalau seandainya adat itu menjadi sebuah landasan hukum secara mutlak, tidak ada rinciannya. Na'udzubillah. Ya, inilah sebuah kekejian, sebuah kezaliman yang sangat zalim. Ini sebuah kemungkaran yang sangat besar. Kalau seandainya kita tidak berhenti dengan terus menerus dengan begini caranya, ya, yang di Cilacap lempar ke laut sana, yang di sana lempar ke laut sana, yang di sini lempar ke laut sana, yang di sana lempar ke laut sana. Na'udzubillah, kita takutkan Allah tenggelamkan Indonesia ini. Itu Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran. Iya, langit itu runtuh.
Laut itu terbelah, gunung itu hancur ketika mereka menyamakan Allah dengan Nabi Isa. Bagaimana lagi disekutukan Allah dengan perempuan yang Nyai Loro Kidul dengan bentuk seperti ini, kezaliman yang sangat besar. Nauzubillah. Iya, ini tidak boleh didiamkan, ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dilestarikan, ini harus diingkari. Walaupun yang mengatakan boleh seorang ulama yang sangat besar, ini sesat dan menyesatkan. Ini perbuatan-perbuatan yang mengajak kepada kekufuran. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Harus dihilangkan, tidak bisa ini didiamkan. Kalau kita masih cinta kepada diri kita, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada harta yang sudah kita kumpulkan, cinta kepada agama yang kita miliki, cinta kepada bangsa dan negara ini, jauhkan negeri ini dari segala bentuk praktek-praktek kesyirikan. Kalau seandainya ini bukan syirik, tidak ada lagi syirik di muka bumi ini. Nggak ada syirik lagi di muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, atau riwayat yang datang dari Salman Al Farisi, ada seorang laki-laki yang dia melewati sebuah perkampungan, yang kemudian dia berkurban dengan seekor lalat. Iya, untuk berhala tersebut. Kemudian dia kurbankan, kemudian mati dalam keadaan kafir karena berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperhatikan. Tidak boleh didiamkan. Harus diingkari. Harus diingkari saudara-saudaraku muslimin. Kemudian selanjutnya, ya, setelah dia melakukan berkurban, bermotong hewan untuk selain Allah. Kemudian kenapa dia melakukan itu semuanya? Rasa takut. Rasa khawatir Nyai Loro Kidul itu nanti kalau nggak bisa memberi mudarat untuk dia. Berarti di sini apa? Jatuh jenis ibadah yang lainnya itu khauf, takut kepada selain Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan jangan kamu pernah takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah, kalau seandainya kalian orang-orang yang beriman. Dengan satu hal yang mereka lakukan, berkurban, sekian banyak ibadah yang runtuh. Ya, runtuh dalam masalah rububiyah, rusak dalam masalah uluhiyahnya. Na'udzubillah. Ya. Dan hari ini ketika terjadi bencana yang difikirkan di otak-otak mereka, ya, ini sesembahan yang kita berikan, sepesugi yang kita berikan, sesajen yang kita berikan terlalu kecil. Kalau biasanya kepala kambing, ini harus kita beri kepala sapi. Agar bagaimana negeri kita tidak semakin kacau, negeri kita terus diberikan keamanan oleh Nyai Loro Kidul. Na'udzubillah. Seharusnya ketika terjadi bencana seperti ini, kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bukan justru dihidupkan budaya-budaya kesyirikan. Iya. Ini yang seharusnya kita lakukan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada Allah. Ini yang Allah inginkan dari kita. Terjadi gempa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab nggak berkata ini kemungkinan mungkin kita tidak melemparkan kepala ke wadi ini, ya, ke padang pasir sana atau ke laut sana. Ayo kita rame-rame hidupkan ini semuanya. Ayo kita sembelih hewan, kita lempar ke laut supaya nggak terjadi gempa. Na'udzubillah. Nggak pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Begitu juga gempa terjadi di zaman Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah mengingatkan kalian dengan gempa ini. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Kembalikan ibadah kalian hanya untuk Allah. Memohon ampun kepada Allah bukan justru menghidupkan pesugihan-pesugihan sana sini. Na'udzubillah. Ya, saya ingin katakan kembali, kalau kita cinta dengan negeri ini, cinta dengan bangsa dan negara kita, jauhi kesyirikan dari negeri ini. Jauhi kekufuran yang dibungkus dengan budaya. Iya, Islam itu lebih agung daripada segala budaya. Dan kita tidak mengingkari ketika budaya tersebut bersesuaian dengan syariat Islam, kita dukung. Tapi ketika budaya-budaya dan adat-adat tersebut justru menyelisihi dari syariat Islam yang sangat agung ini, tentunya kita sebagai seorang muslim lebih harus memuliakan apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka, untuk semuanya kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Wallahu ta'ala alam
Bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama ini. Kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, baik, silakan. Tentunya sebatas pengetahuan yang saya ketahui. Bila Ustadz, subhanallah, begitu besar konsekuensi syahadat la ilaha illallah bagi kehidupan kita juga. Bila Ustadz, pertanyaan pertama, untuk malam hari ini kami dibimbing untuk membaca zikir dengan lafaz Allah 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 sebanyak 6.000 kali per malam di dalam kelambu. Apakah ini zikir-zikir istimewa? Taib, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM, ya. Tidak datang satupun riwayat dari Nabi SAW ketika kita berzikir menyebut Allah Allah Allah. Tidak ada satupun zikir yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ketika Anda menyebutkan Allah apa? Allah Anda puji atau Anda menafikan tidak adanya Allah? Apa Allah? Allah ada apa? Iya enggak? Nah, kalau Anda ingin memuji Allah, sebutkan Alhamdulillah. Kalau Anda ingin mensucikan Allah, ya, atau Anda ingin mengagungkan Allah, katakan Allahu Akbar. Iya, kalau Anda ingin bertahlil, ucapkan la ilaha illallah. Itu zikir yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Rasulullah berzikir Allah, 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 Allah. Hu. Ini semua zikir-zikir bid'ah. Yang tidak pernah datang satupun dalil dari Al-Quran dan tidak datang satupun dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan apa yang datang dari Nabi kita. Ya, jangan kita berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul kita. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita, seakan-akan kita ingin mengatakan, ya Rasulullah, seharusnya antum itu kalau berzikir Allah, Allah, Allah kayak kami. Kenapa antum gak mengajarkan kami untuk berzikir Allah, Allah? Kami itu lebih pintar, lebih cerdas dibandingkan engkau ya Rasulullah dalam berzikir. Seakan-akan demikian kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah, ketika beliau membawa firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, beliau berkata, barang siapa yang seseorang berbuat sebuah bid'ah dan kemudian dia menganggap baik bid'ah tersebut, maka secara tidak langsung dia telah mengatakan Rasulullah SAW telah berkhianat, tidak membawa syariat ini dengan sempurna. Ya, hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM, secara logika, ketika Jepang sekarang membuat mobil, ya Toyota kan namanya, atau lain sebagainya, kemudian kita mengatakan Jepang ini nggak becus dia buat mobil, masa bannya begini, seharusnya begini, ya nggak? Orang kan protes, ente itu siapa? Jepang itu sudah dikenal sebagai orang yang ahli dengan permobilan. Apa keahlian ente sehingga ente kritik orang Jepang dalam buat mobil? Bahkan tidak sedikit ketika ban Jepang membuat mobil itu dengan ring 8 misalnya, ban mobilnya diganti dengan ring 12, pasti nggak nyaman. Pasti tidak nyaman karena memang mobil ini, ukuran ini, panjangnya begini, cocoknya dengan ring 8, nggak cocok sama ring 12. Iya, nah kita kok pinter dalam urusan dunia kita, masa protes-protes Jepang dalam buat mobil? Lah ini Rasul itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita gimana supaya kita beribadah sama Allah. Gimana supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa melakukan zikir, melakukan salawat, berdoa dan lain sebagainya. Rasulullah itu sudah dipercaya oleh Allah. Beliau ini adalah orang yang telah menjelaskan semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala cara kita beribadah. Tinggal kita ikut saja. Ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah oleh kalian apa yang datang dari Nabi kalian. Jangan kalian berbuat perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi kalian itu sudah mencukupi untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Bella, sahabat Syatur Aceh, sahabat Syatur Aceh bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0852 1414 2314. Bella Ustadz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Ustadz kalau beribadah itu tidak boleh mengharap surga karena bisa tidak ikhlas? Taib, beginilah keadaan manusia.
Yang ikhlas dianggap tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas dianggap bagian dari keikhlasan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin" ila akhiril ayat. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Ya, dan juga bersegera kalian menuju kepada surga Allah yang luasnya sebesar seluas langit dan bumi. Ya, dan juga Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku meminta kepada engkau surgamu. Dan Nabi SAW mengatakan, wattaqun nar walau bisyakiti tamar. Takutlah kamu dengan neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jelas? Ini hadis yang datang dari Nabi. Makanya dari kalangan orang-orang sufi ya, mereka mengatakan kalau seandainya saya beribadah kepada Allah dikarenakan takut dengan neraka, masukkan saya ke dalam neraka, besarkan badan saya sehingga tidak ada satupun orang lagi yang masuk dalam neraka. Inilah kesesatan. Ini kesesatan. Iya, Rasul sendiri yang mengajarkan kepada kita, wattaqun nar, takutlah kamu dengan neraka walaupun dengan engkau sedekahkan sebiji kurma. Dan juga Allah telah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, wattaqun naral lati, dan takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Gimana kemudian Anda mengatakan siapa yang mereka beribadah karena takut kepada Allah, karena takut masuk neraka itu bagian dari kesyirikan. Justru yang Anda buat kesyirikan nggak Anda anggap sebagai syirik. Menyembelih untuk selain Allah, bertawassul dengan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam, Anda anggap itu sebagai ibadah. Justru yang itu datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Anda anggap itu sebagai apa? Perbuatan tidak ikhlas. Jelas di sini, seseorang ketika dia berharap pahala, karena memang Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya, orang yang beribadah ini akan dapat ini, akan dapat ini, akan dapat ini. Kita berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali seandainya seseorang itu sholat, dia harapkan pujian manusia, ini baru namanya syirik. Tapi kalau seandainya orang itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah persiapkan untuk mereka surga, dia berharap surga Allah. Dia takut dari nerakanya Allah. Itu sebagaimana hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bila Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, apa hukumnya memakai cincin emas yang berbentuk candi Borobudur? Memakai emas dari berbentuk candi Borobudur. Kalau seandainya bagi kaum laki-laki tidak boleh pakai emas. Ini satu. Kalau yang dimaksudkan dengan perempuan lah seorang muslim, ya kita jangan ya membangga-banggakan diri dengan sesuatu yang itu menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Candi ini kan tempat ibadahnya orang kafir. Di situ banyak patung-patung Buddha, itu tempat sucinya mereka. Nah, bagaimana seorang muslim dia memakai yang itu telah menjadi ciri khas orang-orang non-Islam, sehingga jangan dipakai. Kalau laki-laki dapat dua keharaman. Haram ya dia memakai emas bagi seorang laki-laki, dan satunya itu adalah ciri khas orang-orang kafir. Itu merupakan simbolnya mereka. Adapun bagi orang Islam, bagi perempuan boleh memakai emas, tapi dia jauhi simbol-simbol itu merupakan simbol-simbol kekufuran. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri, saya selalu ingin ajak mertua pergi ke acara-acara bid'ah atau pergi ke kuburan untuk mencari syafaat. Gimana solusi untuk menghindari supaya suami saya tidak marah kepadanya? Jazakallahu khair. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syartet Aceh 96,1 FM, jelas ya, meminta syafaat kepada kuburan ini hal yang dibolehkan. Kita meminta syafaat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan jenis kesyirikannya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Ketika mereka mendatangi Lata, mendatangi Uzza, mendatangi Manat dan yang lainnya, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Ini adalah ain, bentuk dari kesyirikannya musyrikin. Iya, tetapi yang kita minta adalah kepada Allah, ya Allah, muliakanlah saya ya Allah dengan syafaat nabimu ya Allah. Berikanlah syafaat nabimu kepadaku ya Allah.
Karena pemberian syafaat itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita minta ke kubur, ya Mbah Fulan, ya Wali Fulan, ya Tengku Fulan, ya Nyai Fulan, berilah syafaatmu kepadaku kelak yaumul qiyamah. Ini merupakan ucapan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh kita meminta syafaat kepada selain Allah. Tapi kita mengatakan, saya ulangi kembali, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah syafaat orang-orang yang engkau akan memberikan syafaat kepada mereka untukku. Itu seharusnya yang harus kita ucapkan. Ya, nah bagaimana caranya? Dinasihati suaminya dengan nasihat yang baik. Dinasihati. Ya, diberikan buku, diberikan kaset-kaset ceramah yang menunjukkan tentang perkara ini. Kalau seandainya dia masih tetap dengan pendiriannya dan terus-menerus berbuat hal-hal yang seperti itu, maka tentunya dia tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Jelas di sini, setelah dinasihati, setelah diingatkan. Ya, setelah dia juga faham dari hujjah, karena ini perbuatan kesyirikan. Tidak dibolehkan meminta syafaat kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Dan tidaklah seseorang itu memiliki syafaat kecuali dia harus ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita minta sama siapa? Kepada zat yang memberikan izin, yaitu Allah. Nah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apakah termasuk syirik jika mengucapkan kalimat untung ada kamu? Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM, ya, mengatakan untung ada kamu laula. Ya, ini ada pembahasan yang panjang disebutkan oleh para ulama, dan insya Allah akan kita buat pengajian khusus dalam masalah ini karena dari rincian-rinciannya, ya, dia terkadang bisa jatuh dalam kesyirikan, dan juga terkadang bisa tidak dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Ya, bisa maknanya itu terjatuh dalam kesyirikan. Rasulullah mengatakan, inna law tuftah abwabut syaitan. Sesungguhnya law, kalau seandainya, ya, itu adalah pembuka pintu syaitan. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas. Tolong saya diingatkan, kita bahas tentang kalimat untung ada kamu, untung ada saya, untung ada dia, untung saya nggak pergi, untung saya nggak keluar, untung saya di rumah terus. Ya, ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada di dalamnya makna kesyirikan, ada di dalamnya makna yang haram, ada makna sesuatu yang dibolehkan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya seputar dengan sihir dan ruqyah. Ustadz, bagaimana ada seseorang peruqyah membuat semacam kayu, terus kayu tersebut diruqyah dengan ayat-ayat ruqyah untuk membuat setan tersebut tidak akan masuk. Kayu tersebut diletakkan di pintu peruqyah. Ini bilang supaya pagar tersebut ataupun pembatas rumah, kita bilang Ustaz, agar tidak dimasukkan setan lagi, Ustaz. Baik, mungkin kita perlu melihat, ya, bagaimana bentuk ruqyahnya. Kalau seandainya ruqyahnya itu dari ayat-ayat Al-Quran, ya, jelas kita maklum semua kalau dibaca adalah ayat Al-Quran. Tapi kalau seandainya yang dibaca adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa difahami, kalimat-kalimat yang majhul, kalimat-kalimat yang kita tidak mengerti, dijampi-jampi dan lain sebagainya, ini jelas adalah ruqyah yang mengandung dari kalimat, mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya, dan kebanyakan mereka adalah membaca ayat-ayat syaitan. Ya, meruqyah dengan ayat-ayat syaitan, dan mereka memanggil nama-nama syaitan untuk meminta bantuan, ya, dan juga penjagaan. Nah, kalau seandainya mereka tadi membaca ayat-ayat Quran, ya, yang mereka baca betul-betul ayat Quran, kemudian dia ruqyah, kemudian digantung dan lain sebagainya, ini sesuatu yang tidak pernah disyariatkan dalam syariat Islam. Ya, tidak pernah disyariatkan dalam syariat Islam. Yang ada dalam syariat Islam, seseorang itu membaca surat Al-Kahfi, 10 awal surat Al-Kahfi, 10 akhir surat Al-Kahfi, maka dia akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Atau dia membaca surat akhir dari surat Al-Baqarah, atau dia membaca Qul Allahu Ahad, Qul A'udzu birabbin nas, ya, atau dia membaca ayat kursi. Ini yang dianjurkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hal di sini, saya ulangi kembali. Ya, pertama, kalau seandainya yang dia baca adalah ayat Al-Quran,
kemudian dia baca di kayu-kayu, kemudian kayu tersebut digantung di rumahnya, inilah bagian yang tidak disyariatkan dalam syariat Islam. Ini perbuatan-perbuatan yang muhdatsah. Ya satu. Tapi kalau yang kedua, kalau seandainya yang dia baca adalah ayat-ayat syaitan, yang dia baca adalah kalam-kalam, ucapan-ucapan yang tidak bisa difahami ya daripada raja-raja ya. Dan ini jelas bentuk-bentuk praktek-praktek kesyirikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ana mau tanya Ustaz, di rakaat terakhir kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, sah salat kita atau tidak? Taib, di sana disebutkan oleh para ulama bahwasanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ya kewajiban dari kewajiban salat. Nah, kalau seandainya itu adalah bagian dari kewajiban salat, dia tidak membaca selawat, maka dia berdosa. Ya, tetapi kalau seandainya dianggap selawat itu merupakan rukun dari rukun salat, maka salatnya tidak sah. Ya, jadi tergantung dari apa yang dia kuatkan dari pembahasan itu. Jadi kalau seandainya dia meyakini itulah rukun-rukun salat, maka dia salatnya tidak sah. Dia harus mengulangi kembali selawatnya tersebut. Tapi kalau seandainya yang itu dianggap sebagai kewajiban salat, ya maka dia berdosa, dia meninggalkan selawat dengan sengaja, tetapi dia cukup untuk sujud sahwi. Ya, sujud sahwi dan dia bertobat dan beristighfar kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak sengaja, ya cukup dia dengan sujud sahwi, ya insyaallah dia tidak berdosa apa yang dilakukan. Tapi kalau sengaja dia berdosa. Nah. Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah setiap orang itu ada jodohnya? Gimana kalau orang yang belum berjodoh membuat dia jadi pesimis terhadap Tuhannya? Nah, setiap kita pasti telah akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidaklah seseorang itu akan mati kecuali semua rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya itu telah dia miliki. Jelas di sini, dan tidak boleh seseorang itu putus asa dari rahmatnya Allah. Wala taqnatu an rahmatillah. Jangan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah, tapi dia harus selalu berusaha positif. Dia harus selalu bersemangat. Ya, dan mungkin Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan Allah akan memberikan kepadanya jodoh pada waktu yang paling Allah Subhanahu wa taala ya ketahui, di situ yang terbaik untuk kita. Namun terkadang ada hal-hal yang perlu untuk kita koreksi. Kenapa terkadang orang itu tidak nikah-nikah? Banyak sebabnya. Sebab yang pertama, ya mungkin dia terlalu banyak memilih. Ya, pokoknya calon istri saya itu harus spek ya. Begini. Jadi kayak beli mobil jadinya. Ya, kekuatannya harus sekian, remnya harus begini, modelnya harus begini. Ya, terlalu banyak syarat. Ya, dan ini adalah kebanyakan para pemuda-pemuda hari ini. Ya, pemuda-pemuda hari ini itu terlalu banyak syarat ketika mau mencari istri. Makanya kita itu kadang-kadang harus sering ngaca. Ya, saya lihat ini muka saya gimana kira-kira. Ya udah sempadan dengan siapa yang cocok dengan muka kita. Jangan muka kita pas-pasan ingin dapat perempuan yang nilainya 10. Kalau seandainya ada perempuannya 3.000, satu orang mungkin kayak gitu. Itu yang kita cari. Ya, kapan kita mau dapat istri kalau seandainya yang kita cari model-model seperti ini? Itu satu. Yang kedua, saya mendengar ada kebiasaan di sebagian masyarakat Aceh. Itu kalau seandainya mereka mau menikah, itu mereka mendatangi orang pinter, mendatangi tengku, mendatangi kiai lah ya kalau di Jawa, kalau kita di Aceh tengku. Ya, kemudian nanti tengku itu akan memprediksi. Kalau bahasanya sio, apa bahasa kita Aceh? Apa namanya? Jadi dia datang ke tengku, Peraja, Ustaz. Peraja. Pakai H. Enggak, peraja. Peraja. Ya, peraja. Sionya sio ke beuh. Canggu, ka beuh canggu hanjur menjampu. Juk mudarat. Padahal sudah mau menikah, sudah menentukan mahar. Cuman katanya ya mekalan leh, ya peraja leh. Cocoknya ni keinang berkah tu kan. Kadang ada cocok. Pergi datang ke tengku, dilihat sama tengku. Oh, peraja kah peraja lumo? Peraja ulu lumo, ulu hanjur menjampu. Kakak hanjur kam nikah awak kah? Mesti kam nikah dua, mudarat dua ke? Nggak jadi nikah, takut.
Ya, dapat perempuan yang lain lagi, satu lagi. Dapat yang lain. Oh, nyo kok cocoknya. Ya kalan lam tiga tu, ya peraja lam. Kalan lam, oh nyo canggu nyangku berhanjum jampu shit. Ya, batal lagi nikah. Besok dapat lagi. Akhirnya umurnya sudah 50 tahun, nggak cocok-cocok. Inilah dampak dari kriminalitas dalam agama. Ini dampaknya. Ya, akhirnya sudah 4 kali, 5 kali, 10, 6 kali nggak cocok-cocok, akhirnya sudah putus asa. Dong si kadang memang anak jodoh oleh Allah. Ya Allah yang disalahin. Lah ente datang ke sana, datang kemari. Ya datang ke tempat praja sana, tanya sini. Coba ente ikut dengan Nabi ente. Ikut dengan Rasulullah, nggak ikut, perlu ikut sama dia itu. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, orang itu dinikahi dengan 4 perkara. Iya, kecantikannya, nasabnya, hartanya. Cari yang paling kuat agamanya. Dia kuat nggak agamanya? Sudah. Iya, memprediksi dengan sio kebul, sio lumo. Itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan. Perbuatan syirik walaupun yang melakukannya, meramalnya orang yang paling hebat di sini. Itu perbuatan syirik. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man ata arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang seseorang mendatangi tukang ramal dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, sungguh dia telah kufur apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul mendatangkan kepada kita Al-Qur'an, "Wa la tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang mengerti dan tahu di apa yang akan terjadi besok. Tidak ada jiwa yang mengerti dan tahu di mana dia akan mati. Bagaimana kemudian Anda mengatakan, "Mezekah kawin nyokah mendeh?" Itu kan perkara gaib, kejadiannya besok. Ya, kejadiannya apa? Besok, nggak bisa kita prediksi, itu rahasianya Allah. Iya, begitu juga Allah mengatakan la ya'lamu al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib itu kecuali hanya Allah. Allah saja yang tahu. Bagaimana Anda memposisikan makhluk dari makhluk Allah, memprediksikan apa yang terjadi akan datang? Kecuali kita nikah dengan laki-lakinya pemabuk. Ya kita bisa prediksinya dalam kawinnya pemabuk, abeh ke kaipoh, tapi ada ta'asirnya, ada pengaruhnya. Memang pemabuk kadang nggak sholat, nggak ada ketenangan dalam hatinya, teler setiap hari, kan bawanya emosi. Bisa difahami? Atau kawin sama laki-laki yang misalnya ya memang jelek, pengaruhnya ada. Ini laki-lakinya soleh, orang rajin sholat, ya perempuannya juga demikian. Tapi orang rajin sholat insya Allah nggak mungkin dia buat praja-praja itu ya. Ya atau orang yang mengerti agama nggak mungkin dia praja-praja itu. Orang yang ngerti agama saja. Bisa difahami? Inilah sebuah kekeliruan. Ya saya ulangi kembali, siapapun yang melakukan ini jelas menjadi syariat Islam. Kita nggak melihat sebesar apapun dia, sehebat apapun dia. Yang kita lihat itu sesuai dengan dalil ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. STA TV Media Syiar Islam.